Bang, rakit PC bang buat live streaming. Ya, PC sejutaan juga sebenarnya buat live streaming aja bisa. Betul. Cuman ya lihat porsinya tadi ya, mah. Porsinya dulu. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini ya seperti biasa di sini ada Rama Ruby Ramadan. gitu. Jadi nih, Mak, ini tuh kebetulan si PC ini tuh rakitan PC yang paling banyak banget dicari atau diminta gitu kan. Bang, saran dong rakit PC 2 juta, 3 juta gitu kan. Banyak banget, pernah Banyak kan? banget, Kamu ya. juga Banyak banget. Nah, jadi si PC ini tuh memang totalnya berapa, Mak, ini tuh? 3,5. Ya, 3 jutaan ya pokoknya. Jadi saya tuh punya beberapa catatan penting untuk yang mau rakit PC 2 juta, 3 juta, 4 juta, otomatis itu harus PC-PC komponennya second, Mak. Gitu. Nah, sebelum kalian mau rakit PC second seperti itu, ini poin penting ya, penting banget atau ini mah pribadi sendiri aja gitu, Mak. Yang pertama, sebelum kalian mau memutuskan untuk rakit PC, yang pertama kalian harus mengerti dulu komponen-komponen PC. Itu ya yang harus penting. Jadi prosesor tuh yang mana, terus fungsinya untuk apa, motherboard itu soketnya apa, cocoknya sama prosesor apa gitu kan. Terus PGA card yang pas itu seperti apa gitu kan. Minimal kalian harus tahu dulu itu. Ya kalau misalnya kalian, wah saya nggak tahu nih gimana soketnya yang cocok prosesornya ini. Misalkan kayak Intel nih, Intel Gen 3, soketnya kan 1155. Berarti harus pakai motherboard seri H61 gitu kan. Ya seri Intel Gen 3 itu minimal pengetahuan kalian harus tahu dulu itu. Kalau misalkan nggak tahu, kalian browsing dulu gitu. Sampai setidaknya minimal 10%, 20% mengerti lah. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, kalian harus siap, Mak, dengan masalah-masalah atau troubleshooting yang bakalan muncul di PC-PC second seperti ini, Mak. Ya kebetulan ya ini kan PC second ya, PC second. Jadi saya ngebahas dulu nih. Kalau misalkan, wah bang saya pengen dong 3 juta, lancar main game. Nanti Genshin Impact ya. Genshin Impact kita tes nih, mantap. PUBG atau GTA 5. Tapi kalian harus, siap juga dengan resiko yang bakalan muncul di komponen-komponen bekas gitu. Misalkan nge-restart ya, nge-restart sendiri, terus ngehang gitu kan. Atau PC-nya nyala tapi nggak nampil ke monitor gitu kan, nggak nampil ke display. Itu gimana caranya? Nah, kalian juga setidaknya harus bisa benerin itu sendiri dulu gitu, Mak. Cara atasinya tuh seperti apa? Memang sih di video-video Sekilas IT yang dulu juga udah banyak, Mak, videonya. Jadi kalau misalnya kalian bingung atau gimana sih cara mengatasi troubleshooting, kalau misalkan mau beli PC second seperti apa, boleh nonton video-video dari Sekilas IT yang dulu gitu, banyak tutorialnya. Terus yang ketiganya, ini yang terakhir, kalau misalkan mau rakit PC second seperti ini, itu tuh memang kebutuhannya mepet banget begitu, Mak. Misalkan harus bekerja dengan menggunakan komputer, misalkan ya, ngerjain tugas, ngerjain skripsi, ngerjain pekerjaan yang harus dikerjakan, misalkan ada waktunya malam gitu kan, atau waktunya pagi harus dikerjakan dengan komputer. Kan kalau misalkan subuh atau malam, malas kan kalau keluar ke warnet gitu kan, Mak. Jadi ini tuh posisinya mendesak gitu kan, harus punya PC di rumah gitu. Terus tapi dengan budget yang belum terkumpul semua gitu. Jadi solusinya ya udah rakit PC dengan second aja gitu. Ya itulah 3 poin penting dari saya pribadi aja gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga ya, Mak, kalau misalnya kalian mau rakit PC seperti itu. Oke, tapi ada juga seperti ini nih. Kebetulan ini si komponen ini bagus juga ya, Mak. Iya, ini bagus, jadi milih-milih. Kalau ya memang sih agak gacha-gacha juga berarti, Mak, atau enggak? Gacha lah, bener. Kalau beli second tuh ada sedikit kayak gacanya gitu. Jadi kadang kita dapat yang bagus banget, bagus biasa atau medium lah, ataupun kadang dapat yang gitu. jelek gitu. Nah, gitu. Oke, kita langsung bahas ke PC-nya aja ini, Mak. Oke, ini tuh PC-nya punya siapa, Mak? Punya si Dimas Irmansyah, orang Palembang. Orang Palembang. Ini kebutuhannya untuk apa? Kenapa
rakit PC-nya pengen second gitu. Jadi dia tuh pengen rakit PC itu kebutuhannya sebenarnya buat ngedit foto sih ya. Yang udah ngobrol-ngobrol sih buat ngedit foto, ada Photoshop katanya pakai gitu. Photoshop, Terus budgetnya juga minim. Terus saya lihat dia juga kayaknya masih SMA gitu. Oh gitu. Iya, nggak tahu kelas berapa, 11 entah 12 sih. Jadi memutuskan nggak apa-apa lah second juga Iya, gitu. dia tuh pengen second bisa dipakai buat kerjaannya sama full RGB katanya gitu. Pantesan ini casingnya keren juga, Iya, Mak. casingnya keren. Nggak kelihatan ini PC jadul ya. Iya, nggak kelihatan. Ya, Padahal kali- isinya kan mix gitu, ada yang baru, ada yang second. Gitu. Tapi yang penting tetap menggunakan storage-nya si SSD ya. SSD, ya. Nah, pakai SSD. Oke, kenalan langsung Mas sama prosesornya aja nih. Pakai prosesor apa? Intel Gen berapa? Ini pakai prosesor Intel i5 generasi ketiga 3450. i5 3450 Gen 3 berarti soketnya 1155. 1155. Nah, jangan sampai kebalik ya. Iya, Ini betul. sedikit pengetahuan gitu. Intel Gen 3 soketnya 1155. Terus motherboardnya seri apa nih, Mak? Motherboardnya ini dari MSI H61M. H61M Iya, MSI. MSI. Soketnya udah 1155 yang berarti cocok gitu Cocok. kan. Terus memori RAM-nya ini berapa memori RAM? Memori RAM-nya ini 2 kali 4 GB DDR3 1600 MHz. 2 kali 4 giga, iya. total 8 GB. Oke, ya itu sangat harus cukup lah ya. Harus 8 GB. Terus untuk apa lagi Mbak ini? Storage-nya. Storage-nya pakai apa? Storage-nya ini SSD dari apa ya? Oh, Midas Force 120 GB. Udah cuman itu aja storage-nya. Nanti kalau misalkan pengetesan game agak banyak mungkin ya, Mak. Ini tuh pakai PGA eksternal nih, pakai dari Adata. Harddisk eksternal. Jadi kenapa itu 120 GB bisa tes GTA 5, Genshin Impact, Valorant? Kok bisa? Ini pakai PGA harddisk eksternal gitu kan. Ya, oke. Terus nah ini yang paling krusial banget, Mak. Karena ya nggak ada banyak pilihan lagi lah. PGA card-nya apa ini? Ya, ini VGA card-nya dari Colorful GTX 550 Ti. Speknya tuh 1 GB 192 bit ya. GDDR5 kan? GDDR5 butuh 6 pin power. Pakai tambahan 6 pin power. Ini power supply-nya. Nah, untuk power supply juga sangat krusial sekali ya, Mak, untuk PCB second seperti ini. Kalau kita pakai misalkan pakai si Sonic yang 80 plus gold, harganya kan sejuta kan? Sejuta ke atas. Pakai Be Quiet yang nomor 400 watt gold juga harganya 900.000 gitu kan. Jadi ya solusinya gimana lagi gitu. Second pakai apa ini power station Power ya? Station 2 yang 500 watt 80 plus bronze. Second juga berarti. Juga. Second Cuman juga. saya pas belinya nanya-nanya bener gitu ke orangnya. Nah, jadi tips juga nih, Mak. Apa tips kalau misalkan teman-teman mau beli komponen second, tips yang harus ditanyain ke penjual tuh minimal apa? Ada tipsnya Nah, nggak? kalau misalkan barang sih semuanya biasanya saya suka nanya sedikit rinci gitu, sedikit bawel gitu ke sellernya gitu. Ya, memang harus gitu. Iya, kayak kalau beli power supply ditanyain dulu ini bekas pemakaian apa, yang terpenting tuh segel resminya itu masih terpasang gitu Yang segel pertama, resminya. segelnya. Iya, segel Segelnya resmi harus masih utuh masih gitu. utuh. Berarti belum pernah dibongkar. Iya, belum pernah dibongkar apalagi di servis. Soalnya itu sih yang menandakan barang kalau itu tuh belum dibongkar gitu. Terus apalagi fisiknya? Kalau fisik ya harus, tapi kadang seller juga kadang ada yang ngasih ada nggak ngasih gitu. Jadi gimana sellernya juga, kalau fisik sih harus benar-benar dilihat juga. Ngelihat si fisiknya bising udah jatuh ataupun kebanting ataupun gimana kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas gitu kan, yang jelas garansi resminya pasti udah habis ya. Iya, Semuanya udah habis. Kalau udah beli second. Kayak ini nih si PGA card ini pasti udah lama banget gitu. Iya. Jadi minta garansinya pasti garansi internal. Internal iya ke tokonya. Ke tokonya. Iya. Biasa dikasih berapa? Seminggu atau 2 minggu? Seminggu, kadang 2 minggu, ya segitu. Kalau beli online seminggu gitu, begitu datang barang jangan dulu selesaikan. Iya. Kita tes dulu ya. Tes dulu. Jadi saya juga tiap mau beli barang baru ataupun
ya second apalagi ya harus dites dulu gitu. Jadi ada masa kan 2 hari gitu 2 kalau hari nggak salah kalau batas Tokopedia, konfirmasi Tokopedia. Nah selama 2 hari itu kalau bisa kita tes gitu. Cuman kalau ngetesnya tuh jangan tes yang berat-berat banget kayak VGA di Furmak, jangan gitu. Soalnya Furmak tuh kayak kita mau beli barang, cuman barangnya kita pokoknya di kinerjanya di press banget gitu. Ya. Tapi akhirnya kan kita bakalan dipakai gitu kalau VGA-nya nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi kalau saran saya mah cuman main game aja gitu di setting rata kanan gitu di ultra. Kalau misalkan nanti si PGA card-nya mau main game, misalkan main game PUBG, ya udah tes main PUBG aja gitu. PUBG rata kanan gitu. Oke, terus casingnya nih ya, karena ini casingnya baru berarti ya. Baru ini. Harganya berapa? Baru, harganya 345.000. Apa mereknya? Mereknya Simbada Battleground 10. Fan-nya ini? Punya RGB. Oh, ini fan-nya dari lupa, PC cooler kalau nggak salah. Berarti bawaan casingnya nggak ada? Nggak ada, bawaan casing nggak ada, cuman lihat di sini aja yang depan ini. Yang depan ini ya. Wah, mantap ya, jadi ada RGB-nya dikit gitu kan. Oke, terus apa lagi ya? Tips udah, harganya udah ya sekitar 3,5 juta ya. Terus kebutuhan siapa tadi? Dimas Irmansyah. Dimas udah juga. Terus apa lagi, Mak? Apa lagi ya? Kalau udah kita tes game aja gitu game ya. Aja, betul. Jadi bagaimana nih performa kalau misalkan kita rakit PC di tahun 2021 gitu kan? Rakit PC, Bang, rakit PC saran 3 juta. Nah, ini nih videonya gitu kan. Ini nih jawabannya. Jawabannya. Kenapa sih pakai i5 Gen 3 gitu kan? Kalau saya pribadi sih, pertama i5 Gen 3 ini tuh harganya nggak terlalu mahal. Terus performanya juga nggak terlalu nanggung gitu kan. Kalau misalkan budgetnya lebih, ya udah mending ganti ke DDR4 gitu kan. Ke Intel Skylake atau ke Intel Gen 9 sekalian gitu kan, atau Gen 10 gitu kan. Tapi kalau misalkan budgetnya memang tipis, ya udah pilihan yang harganya masih masuk akal ya Intel Gen 3. Intel Gen 4 lumayan juga performanya, cuman harganya agak mahal. Ya udah akhirnya pilihnya Intel Gen 3. Ya itu sih salah satu alasan kenapa si Gen 3 ini tuh laris gitu, Mas. Manis. Ya karena ya worth it dengan harga yang diberikan sama performanya gitu. Oke, berarti udah semuanya kita tes game aja, karena ini ngobrolnya agak panjang kan. Kita akan tes game, kira-kira kuat game apa aja gitu kan. Tes sekarang aja. Let's go. Oke, pengujian pertama, tes dulu game Valorant ya. Resolusi 1080p, presetnya high. Dites di area training ya. FPS-nya sih nyampe 140 FPS-an. Tapi ini di frame-nya nggak terlalu banyak objek yang harus dirender. Saat ada bot atau musuh, FPS-nya bisa turun ya. Kelihatan di sini 70, 80, 90 fps gitu kan. Ya ini wajar juga karena frame-nya semakin berat. Kalau lagi war banyak musuh, mungkin ini bisa disetting ke low aja untuk mendapatkan fps yang cukup stabil. Nah, untuk persentase dan suhu PGA prosesornya juga bisa kalian lihat di pojok kiri. Masih cukup adem kan? Lanjut game kedua, ada GTA 5, tapi ini di misi awal-awal aja gitu kan. Settingannya 900p dengan FPS masih di atas 70-an. Dan persentase PGA di 90% ke atas ya. Bekerja keras banget nih si PGA card-nya. Mungkin jika nanti saat misi di kota, ini bisa lebih berat lagi. Jadi saran saya, bisa disetting ke resolusi 768 pixel aja untuk mendapatkan FPS stabil di settingan normal. Ya biar lebih enak aja gitu nanti dimainkan ketika menjalankan misi-misi di tengah kota yang ramai atau yang banyak banget yang harus dirender gitu kan.
Lanjut game ketiga, ini ada Genshin Impact. Wah, ini yang lagi laris banget saat ini ya. Main di resolusi 1080p dan kualitinya custom. Hampir rata-rata masuknya mode low. Dengan begitu, FPS masih bertahan di 60-an. Ya, karena kebetulan untuk saat ini game ini masih mentoknya di 60 FPS saja. Tapi ketika melihat saat banyak objek ya, ketika di luar seperti ini, rendernya semakin berat, FPS ini bisa turun ke 50, 55, 54 seperti itu. Ya, ini wajar sekali ya, karena penggunaan PGA card juga udah di 99%, tapi suhu keduanya meskipun PGA card dan prosesor ini bekerja keras, suhunya masih tetap adem. Wah, mantap kan? Yang penting udah enak lah dimainkan kalau misalkan FPS-nya seperti ini. Game terakhir ada CSGO dari Steam, resolusi 1080p settingan high, mendapatkan rata-rata FPS di 90 FPS ketika war atau ketika banyak musuh. Tapi kalau misalkan menggunakan scope jarak jauh seperti ini, FPS-nya kadang turun di 50 FPS-an. Ya mungkin ini wajar juga ya, karena si rendernya ini semakin detail gitu. Seperti ini, mau berlatih game kompetitif, CSGO atau Valorant, udah sangat cukup, jadi minim sekali lag-nya. Boleh dirasakan sendiri. Oh ya, Mak, nih, kalau misalkan Bang rakit PC Bang 3 juta buat live streaming, gimana Bang? Atau ini bisa nggak live streaming? Gimana, Mak, nih? Ya ini pasti bisa gitu live streaming, cuman melihat porsinya dulu gitu. Kalian mau main game sambil live-nya tuh game apa dulu gitu. Kalau misalkan game ini diajak main Cyberpunk terus di live streaming, itu pasti nggak akan bisa. Kecuali kalau kalian live streaming main PB aja, ini bisa. PB Valorant mungkin bisa di rata kiri ya kayaknya. 1080p masih kuat kayaknya ya? Masih kuat sih 768. 768 ya? 1080p kuat sih kayaknya. Masih kuat ya. Soalnya pengalaman dulu pakai prosesor ini juga, cuman VGA-nya waktu itu tuh apa ya? 1060 kalau nggak salah. Live streaming Dota 2 tuh kuat dia tuh. Cuman si prosesor udah mentok-mentok 100% gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Bang, rakit PC Bang buat live streaming, ya PC sejutaan juga sebenarnya buat live streaming aja bisa. Betul. Cuman ya lihat porsinya tadi ya, Mas. Porsinya dulu. Live streamingnya mau ngapain gitu? Kalau mau nonton aja sih bisa. Bisa. Tapi kalau untuk main game, nah jadi harus spesifik gitu ya. Pertanyaan, Bang, betul. 3 juta bisa live streaming PUBG nggak gitu, PUBG Steam. Nah itu kan lebih kayaknya bisa sih 720p gitu, tapi agak berat juga. Kalau nanya, Bang, live stream 3 juta bisa live streaming nggak? Jawabannya pasti bisa gitu, asal ada internetnya gitu. Asal ada internet. Gitu, makanya harus rinci, Bang, mau main game apa? Atau misalkan Genshin Impact nih. Kayaknya bisa nih. Bisa ya? Kayaknya bisa. Bisa live streaming. Tadi juga kan udah dicoba gitu kan, sambil record gitu sambil main game, FPS-nya masih lumayan lah ya, masih oke gitu kan. Jadi harus ya kayak gitulah, harus lengkap spesifik, gitu ya nanya. Kalau nanya kuat live streaming game ini misalkan gitu. Oke, mungkin gitu aja ya, karena udah banyak banget ngobrolnya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, silahkan komen di komentar. Kalau misalkan mau rakit PC mungkin nanti bisa hubungi Ama aja ya, bisa. DM. Ke DM aja ke Instagram. Instagramnya apa? Instagramnya @ramaruby pakai Y. Oke, gitu aja lah. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang atau ada yang apa gitu kurang lengkap, boleh kalian lengkapi sama komentar di bawah gitu. Karena kan kita ngobrolnya juga apa ya, Mak? Ya kadang ada yang salah gitu kan. Jadi salah, kadang ya gimana lah gitu. Soalnya aja obrolan santai. Obrolan santai. Nah, gitu aja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT dan Ramaruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.